Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhirullah, Senin pekan lalu kita sudah sampaikan syarat syahadat la ilaha illallah yang ketiga, yaitu qabul. Qabul artinya menerima konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, seperti la du'a illa iyyah, tidak ada doa dan pengharapan kecuali hanya kepadanya. La arbaba min dunillah, tidak ada Tuhan-Tuhan yang membawa aturan selain pada Allah Subhanahu wa ta'ala. La andadan min dunillah, tidak ada yang lebih dicintai selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita wajib qabul, wajib menerima setiap konsekuensi tersebut. Ternyata tidak cukup dengan hanya menerima tanpa ada bukti ketundukan dan kepatuhan. Ya, kalau sekadar menerima, ya njendoro itu banyak orang bisa. Dari belakang dia membangkang, di depan dia njendoro, tapi di belakang dia membangkang. Nah, maka perlu syarat yang keempat, yaitu al-inqiyad. Ya, kita di halaman 66 yang pegang kitab. Apa itu al-inqiyad? Al-inqiyad itu disebut juga dengan taslim, yaitu tunduk, ya, menyerah, tunduk. Ya. Kemudian patuh. Tunduk dan patuh. Jadi kalau kita mengucapkan syahadu an la ilaha illallah, kita tidak tunduk, kita tidak patuh kepada perintah-perintah Allah, maka syahadatnya kurang syarat. Syahadatnya kurang syarat. Sesuatu yang kurang syarat maka tidak akan diterima. Sesuatu yang kurang syarat maka tidak akan diterima, maka syahadatnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil-dalil dari Al-Quran, wajibnya kita inqiyad, wajibnya kita taslim, tunduk, menyerah, dan juga patuh. Kita awali dari Luqman, surah yang ke-20, surah yang ke-31,
di ayat 22. Luqman surah yang ke-31 ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Silakan. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Ya, ini pentingnya inqiyad. Isi kandungannya adalah pegangan yang kokoh. Apa kata Allah? Wa may yuslim wajhahu ilallahi. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan dia berbuat baik, dia patuh, ya, dia taat, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan dengan itulah penyebab dia akan selamat hidupnya baik di dunia sampai ke akhirat. Sebuah ilustrasi ketika kita naik komuter lain, naik Transjakarta. Yang punya mobil jarang-jarang naik busway, ya, sering naik motor, naik mobil sendiri. Nah, yang pernah naik busway, naik kereta, kalau nggak ke bagian tempat duduk, itu berdiri. Apalagi yang muda-muda, yang sudah duduk pun disuruh berdiri. Kalau datang nenek-nenek, datang wanita hamil, yang bawa anak, yang ngalah, ya terpaksa berdiri. Nah, untuk yang berdiri, itu sudah digantungkan itu pegangan, ya, pegangan. Tapi lihat pegangan itu, jangan pegang aja. Masih baru, masih utuhkah, atau sudah lama, sudah lapuk? Apa gunanya pegangan? Ketika nanti Transjakarta itu atau busway itu menikung ke kanan, menikung ke kiri, kita akan bisa mengikuti iramanya, kita tidak akan jatuh. Ketika kereta itu menanjak, menurun, ya, kita akan bisa mengikuti dengan enak. Ya, kita bisa menikmati perjalanan. Kalau pegangan itu masih baru, masih kuat. Tapi pegangan itu kalau sudah lama, sudah lapuk, banyak putus-putus, maka ada harapan akan ambruk. Ya, putus pegangan itu, dia ambruk ke bawah, celaka. Berangkat dari contoh, Luqmanul Hakim mengatakan, ad-dunya bahrun amikun. Dunia bagaikan laut yang penuh gelombang. Goncangan ombak di laut itu lebih hebat. Ya, lautan dunia ini lebih hebat goncangannya, lebih hebat daripada goncangan Transjakarta, goncangan komuter lain tadi. Maka kita lihat betapa banyak orang-orang yang ambruk, terkapar. Ada yang terkapar di meja judi, ada yang terkapar di minuman keras, ada yang terkapar di ribawiyah, ada yang terkapar di LGBT, dan lain sebagainya. Macam-macam membuat dia jatuh dengan gelombang dunia yang dahsyat. Tapi tidak demikian
dengan orang yang punya pegangan yang kokoh. Apa? Al-inqiyad, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan setiap yang diperintahkan Allah, meninggalkan dan menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan selamat. Seberat apapun goncangan dunia, orang boleh terkapar di meja judi tapi dia tidak mau berjudi. Orang boleh terkapar di meja miras, ya, tapi dia tidak mau minuman keras. Begitupun ribawiyah, ya, penggandaan uang, rentenir, tapi dia menjaga dirinya dari itu. Itulah orang yang al-inqiyad, orang yang tunduk dan patuh. Dalil yang kedua, kita buka An-Nisa. Di situ ada dua. Pertama ayat 65, kedua ayat 125. Ya. Pertama ayat 65, kedua ayat 125. Kita ke 65 dulu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Silakan. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Ternyata al-inqiyad bukti daripada keimanan seseorang. Ya. Enam lima dulu ya. 65 bukti dari keimanan. Sampai-sampai Allah bersumpah, fala wa rabbika, demi Rabbmu hai Muhammad. Siapa Rabbnya Muhammad? Siapa Rabbnya Muhammad? Allah. Jadi Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbika, demi Rabbmu hai Muhammad. Pada prinsipnya la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Umatmu itu belumlah bisa dikatakan beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pemutus. Mereka tunduk, mereka patuh kepada putusanmu. Jadi kita tunduk dan patuh bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada Rasul. Inilah bukti keimanan mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Mereka legowo. Ya. Dia kerja di bank. Dan bukan security. Kepala bagian. Yang kita tahu gaji kepala bagian itu sangat besar. Lalu ketika mendengarkan ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah telah menghalalkan jual beli, Allah telah mengharamkan riba.
Dan Nabi SAW menjelaskan riba itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat, berpintu-pintu. Yang paling ringan dosanya sama seperti dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dan yang terkena dampak dosa riba, yang bertransaksi, yang melihat, yang menyaksikan, yang menulis, kena semua. Qadarullah, direktur utama di bank konvensional. Waduh, bagaimana? Tunduk dan patuh gak? Kalau tunduk dan patuh ya keluar, mengundurkan diri. Begitu konsekuensinya. Nah, ini yang dikatakan oleh ayat la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Riba, ya udah keluar, nggak ada keberatan. Dengan senang hati keluar dari pekerjaan. Walaupun gaji besar. Ya, satu contoh, jamaah saya di Villa Indah Bogor, Villa Bogor Indah, VBI di Bogor, dia bekerja di Pemda Kabupaten Bogor. Dia sudah punya rumah dan punya mobil 2. Satu buat dia, satu buat istrinya. Tapi qadarullah semuanya ngutang, kredit. Begitu dia ngaji sunnah, lalu disampaikan ayat tentang riba, hadis tentang riba, ya sudah. Maka mobilnya dijual, dua-duanya dijual. Untuk apa? Menutupi hutang rumahnya. Rumahnya diuber supaya cepat cash. Dijuallah mobil, dijuallah 2 mobilnya. Yang tadinya naik mobil, lalu naik angkot. Lalu naik angkot. Tidak semua orang siap seperti itu. Biasa naik mobil pribadi, sekarang naik angkot. Tapi karena ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala supaya menjauhi riba, dia harus melaksanakan. Ini yang dikatakan oleh ayat la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Wa yusallimu taslima. Ini pelajaran kita. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, ini juga erat hubungan dengan materi yang pekan lalu, menerima, qabul, ya. Menerima dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Nyesal saya ngaji sunnah. Kenapa? Tadinya saya di bank, gaji saya besar. Sekarang sejak keluar dari bank, udah penghasilan menurun. Aduh, istri minta ini, minta itu, uang sekolah anak. Lalu menggerutu, mengupat, berarti menerima tidak dengan sepenuh hati. Menerima dengan setengah hati. Ini belum termasuk bukti sempurnanya keimanan seseorang. Kita ke ayat 125. Masih An-Nisa. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinun. Ya, silakan. Ya. Ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Tanda beragama yang berkualitas.
Allah mengatakan, "Waman ahsanu dinan," siapakah lagi yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajahahu lillah wa huwa muhsinun, daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. Dia taslim, dia menyerah, dia tunduk, kemudian dia mengerjakan kebaikan dengan apa? Dengan kepatuhan. Patuh kepada perintah Allah dan dia siap menjauhi larangan-larangan Allah. Siapa lagi yang lebih baik agamanya daripada ini? Tanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dalam disiplin ilmu balaghah istifham lil inkari. Istifham gaya bahasa bertanya. Lil inkari untuk menyanggah. Bukan berarti Allah nggak tahu. Kok nanya? Allah nggak tahu ya? Bukan Allah nggak tahu. Sebenarnya Allah menyanggah, membantah, ya, mengingkari. Jadi sebenarnya yang dimaksud oleh Allah, tidak ada lagi orang yang lebih baik agamanya selain daripada orang yang taslim, menyerah, tunduk, ya, selain daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia mengerjakan kebaikan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nggak ada lagi yang lebih baik dari agama daripada itu. Jadi tanda beragama yang baik tidak ditunjukkan dengan gamis, mana-mana pakai gamis. Tidak ditunjukkan dengan peci putih. Tidak ditunjukkan dengan berkalung serban. Tidak ditunjukkan dengan kemana-mana bawa tasbih. Bukan itu tanda agama yang baik. Walaupun dia tidak pakai gamis, walaupun dia tidak pakai peci putih, walaupun dia tidak pakai sarung, walaupun dia tidak pakai kalung serban, tidak pakai tasbih, tapi dia menyerah tunduk kepada Allah, dia patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Wah, itu yang hebat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat keberagamaan kita lebih banyak kamuflase, ya. Kita masih mengedepankan, ya, apa namanya itu, prestasi belakangan. Berprestasi dulu baru prestise, ya. Jangan dibalik, prestasi belum apa-apa tapi sudah prestise. Nah, ini kebanyakan kaum muslimin. Jadi jangan kita terpukau dengan casing, dengan penampilan, tapi lihat isinya seperti apa. Sudahkah tunduk? Sudahkah patuh kepada Allah dan Rasul? Berarti sudah hebat agamanya. Itu dia An-Nisa surah yang keempat ayat 125, tanda beragama yang berkualitas, beragama yang baik. Sekarang kita ke Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan, faqad dhalla, lupa saya, silakan. Faqad dhalla dhalalan mubina, ya, silakan. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya,
maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ketika seorang calon pejabat tinggi, belum pejabat, baru calon, telah diusulkan oleh istana, tidak langsung dilantik, dibawa dulu ke Senayan, dibawa dulu, dihadapkan ke DPR. Untuk apa? Untuk uji kelayakan, uji kepantasan yang disebut dengan fit improper test. Ketika Senayan tidak mengatakan layak, ketika DPR tidak mengatakan pantas, maka calon tadi urung dilantik. Terpaksalah RI 1 mencari calon yang lain. Itu peraturan yang berlaku di negeri kita. Kita masih ingat dulu calon Kapolri. Tidak layak menurut DPR, terpaksa cari calon yang lain. Nah, berangkat dari contoh, tanyakan kepada diri kita masing-masing, jawab dalam hati. Sudahkah kita layak menyandang predikat seorang mukmin? Sudahkah pantas kita disebut orang-orang yang beriman? Sudahkah kita melalui uji kepantasan, uji kelayakan, fit improper test? Tanyakan kepada diri kita, jawab dalam hati. Jangan tanyakan orang lain, diri kita tanyakan. Fit improper testnya seperti apa, Ustaz? Nih, Al-Ahzab surah 33 ayat 36. Maka nali mu'minin wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin, tidak juga layak bagi wanita mukminah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa akan ada pilihan lain dalam urusan mereka. Itu sama saja dengan mendurhakai Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Latar belakang kronologis sejarah turunnya ayat ini berawal dari seorang sahabat sahabiyat jalil, ya. Sahabiyat itu artinya sahabat wanita. Kalau sahabat itu laki-laki, kalau sahabiyat perempuan. Siapa? Zainab binti Jahsy. Siapa Zainab binti Jahsy? Beliau radhiyallahu anha seorang putri bangsawan Quraisy, kalangan ningrat, berdarah biru bahasa kitanya. Lalu dilamar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan untuk dirinya. Untuk siapa? Untuk mantan budaknya, Zaid bin Harithah. Kalau untuk dirinya, Zainab binti Jahsy langsung terima tanpa pikir panjang. Tapi sayang, dia lamar untuk mantan budaknya, Zaid bin Harithah. Manusiawi, Zainab binti Jahsy keberatan. Jadi dalam bahasa kita memang nggak ada laki-laki lain tuh ya Rasul. Ya, memang satu itu aja laki-laki. Itulah kira-kira. Ya, mungkin kita juga seperti itu. Kita punya putri, lalu dilamar oleh pemulung. Gimana? Diterima nggak? Kalangan marginal gitu ya. Tapi karena yang melamar itu Rasulullah,
di mana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah berucap melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka turunlah teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Al-Ahzab surah 33 ayat 36, teguran keras untuk sahabiat Zainab binti Jahsy. Setelah Rasulullah menyampaikan ayat ini, barulah kemudian Zainab binti Jahsy menerima lamaran Rasulullah untuk dijodohkan dengan Zaid bin Harithah. Untuk dijodohkan dengan Zaid bin Harithah. Nah, sekarang kembali tanyakan kepada diri kita. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, sudahkah kita menerimanya? Sudahkah kita tunduk dan patuh? Sudahkah kita taat? Kalau sudah, alhamdulillah. Tapi kalau masih, tapi kan, ya, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu neraka. Tapi kan baik Ustaz, ya. Tapi kan dalam rangka silaturahmi. Tapi kan, kalau masih banyak tapi kan, berarti belum al-inqiyad kita. Belum qabul kita. Belum menerima, belum tunduk, belum patuh. Seperti apa orang yang qabul, yang menerima, yang inqiyad, yang tunduk dan patuh? Nggak ada tapi kan. Kalau dilarang, ya stop. Begitu. Ya. Nah, ini mulai berat ini. Mulai berat ini. Ya, kemarin mungkin masih ringan-ringan saja, tapi ini sudah mulai berat. Bagaimana kita inqiyad dengan la ilaha illallah, tunduk dan patuh kepada konsekuensi la ilaha illallah. Ya, kita contohkan yang kemarin. Ya, masih ya nyekar di kuburan, tabur bunga, masih tawasulan di kuburan, masih ngalap berkah, ya, tabarruk ngalap berkah. Jangan, itu syirkun akbar. Tapi kan sudah sejak dulu. Tapi kan menurut Ustadz itu nggak apa-apa. Tapi kan mazhab kita beda Ustadz. Mungkin mazhab Ustadz nggak boleh, tapi mazhab kami boleh. Jangan benturkan dengan mazhab kalau sudah qala Allah wa qala Rasul. Kalau sudah qala Allah Al-Quran, kalau sudah qala Rasul hadis yang sahih, jangan pernah benturkan dengan mazhab. Jangan pernah benturkan dengan qala fulan, kata si fulan, kata si anu. Jangan. Tapi qabul wal inqiyad, terima dan tunduk dan patuh. Bisa dipahami? Ya. Sebelum kita sampaikan hadis dari Abdullah bin Amr bin As, masih ada dalil dari Al-Quran satu lagi, ya. Kita ke Az-Zumar surah 39 ayat 54. Al-Ahzab 36, ya, uji kepantasan. Sekarang sebelum hadis, kita lihat dulu Quran surah 39 Az-Zumar ayat 54.
Sudah ketemu? Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli ayyatiyakumul adab tsumma la tunsurun. Silakan. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Ternyata Allah itu tidak saklek. Kalau begitu, ya begini. Kalau begini, ya begitu. Ya. Tapi ada kemudian kelonggaran. Setelah melampaui batas, setelah melakukan maksiat, setelah melakukan pelanggaran, masih dipanggil oleh Allah. Dipanggil untuk kembali. Apa kata Allah? Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Rabbmu. Kalau sudah terlanjur, kembali. Jangan ngeyel, ya. Kata orang seberang, kerengkang, ya. Sudah terlanjur, masih terus saja. Nggak mau kembali, gengsi dong, kembali. Nah, terus wa aslimulah, tunduk dan patuhlah. Aslim, ya, dari aslama, yuslimu, ya, itu tasrifnya seperti itu. Aslama, yuslimu, islaman. Artinya orang yang menyerah. Aslama orang menyerah, ya, menyerah. Kata kerja menyerah. Yang telah menyerah. Islam kata